変身仮面ライダーガム日曜午前9時 Henshin! Bahas spoiler, bahas form baru, bahas episode, sekarang bahas preview. Sebanyak itu pembahasan soal Gabu minggu ini. Dan thank you buat kalian yang udah selalu pada stay tune dan juga antusias. Sebelum debut dari final form Gabu yang overmode, previewnya Ana bahas. Dan setelah menunggu beberapa episode, akhirnya mode satu lagi, yaitu Gabu Master Mode, siap debut di episode 36 nanti. Jadi kita bakalan bahas nih previewnya. Jadi final form dengan dua mode, yang jadinya ada dua video pembahasan untuk previewnya. Coba menurut kalian overall sejauh ini gimana soal Kamen Rider Gabu over mode? Sudah 3 episode nih dia itu beraksi ya. Sebenarnya nanti di episode 36 ya masih bakalan muncul lagi sih ya. Tapi sejauh ini kita itu udah dikasih lihat dengan prosesnya, fighting stylenya, kekurangannya, kelebihannya. Rasanya semua itu sudah ditampakkan dengan jelas ke kita. Sebelum bahas juga previewnya lebih dalam, coba kita dengerin lagi Henshin sound dari si Gabu Master Mode ini tuh seperti apa ya. Ana agak lupa-lupa juga nih soalnya. Waktu itu kan udah pernah Ana tunjukin dan dengerin kalian, tapi sekarang kita bakal dengarkan dan juga lihat lagi. Langsung dari channel Bandai kali ini. Ini dia guys, langsung aja ya. Diputar gocipotnya ke bawah ya. Masta. Standby sama yang kata kalian itu kayak Nefex itu ya. Barbar banget bos. Oke, sound-soundnya sedikit-sedikit mirip ya, dengan style yang mirip juga. Sejauh ini, bahkan sebelum overmode debut kemarin, pasti kalian juga udah banyak sekali menyimak pembahasan Anda mengenai Gabu Master Mode ini juga ya. Jadi banyak banget dari first look-nya, dimana Anda terang-terangan ngomong lebih suka sama si Master Mode ini sebagai muka utama dari final form Gabu. Karena lebih terasa gitu ya, improvement yang nggak melupakan dasarannya, yaitu Popin Gumi. Jadi kerasa gitu ya perubahannya ya, tapi tidak melupakan si base-nya. Terus ke sistematis Gochipotnya juga, ke scan Terebikun, ya pokoknya udah banyak lah ya. Jadi mari kita sekarang langsung aja bahas previewnya. Kamen Rider Gabu episode 36 berjudul Turn Around Awakening Master Gabu. Dari judulnya aja udah turn around nih ya. Berarti ada pembalikan keadaan dari Soma pasca kekalahan kemarin dan siap membantai Rango dengan Master Gabu. Episodenya itu tayang tanggal 25 Mei 2025. Tanggal cantik guys ya, 25525. Dan ditulis oleh Ibu Junko Komura seperti biasa dan disutradarai oleh Teruaki Sugihara. Dari kemarin ganti-gantian terus nih ya sama Pak Shibasaki. Langsung aja kita baca sinopsis ofisialnya. Target Rango berikutnya ternyata adalah live konser yang ditunggu-tunggu oleh Ritsu. Soma meminta Hanto dan Rakia untuk melindungi penonton dan menyatakan bahwa ia akan melawan Rango sendirian. Soma menghadapi Rango di tempat konser dan menghadapinya dengan tekad yang kuat. Aku akan melindungi dunia ini yang telah menyambutku dengan hangat, tidak seperti keluarga Stomak. Ia memasukkan Gochipot ke dalam gabunya dan momen berikutnya Gochipot memancarkan cahaya yang menyilaukan. Udah begini doang guys ya. Langsung aja kita breakdown previewnya. Sekarang Ana ngambil video previewnya yang durasinya lebih panjang dari Instagramnya Kamen Rider TV Asahi. Syukur masih kedapatan di situ di resolusi 1080 ya. Sekarang kalau langsung ke channelnya Bandai itu udah nggak ada guys ya. Sekarang udah ke situ ya, kita harus carinya di Instagram. So sudah siap guys, akan Ana tambahkan seperti biasa dengan banyak pendapat dan teori guys ya. Mari langsung saja. Pertarungan pertama di episode 36 nanti akan tersaji lewat Gabu Overmode lagi, yang bertarung lagi juga dengan wujud Granyuto Rango. Just in case belum pada puas kemarin, sekarang coba deh mereka itu gelut yang one on one yang bener-bener proper gitu ya. Ana yakin Gabu Overmode sih ya nggak selemah itu ya, masih Ana bela di sini. Jadi secara attack power ini tuh wujud yang paling gila lah secara stats. Cuman ya itu, dia itu punya kekurangan, yaitu lambat ya. Rango emang punya kemampuan di bariernya itu juga, tapi kalau udah kena pukulan over Gabu sekali aja, ya tetap kerasa juga, Ana yakin damage-nya. Di preview ini kita bisa melihat beberapa adegan pertarungannya. Kalau cuman lihat sekilas kok kayak seimbang-seimbang gitu ya. Soalnya beberapa pukulan Soma terlihat nyampe juga di situ ke si Rango ya. Atau tetap aja nih Overmode akan kewalahan untuk kedua kalinya di sini. Dan seperti yang diperlihatkan di episode kemarin, Gabu Overmode ini juga punya limit energinya bisa dibilang. Soma yang terlalu barbar karena terbawa emosi bikin energi dari Gochipotnya itu benar-benar terkuras dan membuat Gochizo-nya itu ya pada melayang dan
dan Gocipotnya itu jadi kopong lagi. Dari beberapa kali penggunaan overmode, Ana harap Soma juga bisa lebih cerdas di sini. Dia itu udah tahu kekurangan form dia itu ya apa. Ya semoga bisa lebih cerdik lah dan nutupin dan ngakalin lagi soal ini ya. Kalau gitu terus ya sorry juga. Ana bilang overmode itu cuman kayak form otot besar tapi otak kecil. Kalau tidak dibarengi dengan kecerdikan Soma juga ya. Jadi ada siasat-siasatnya lah kalau gelut itu ya. Di bagian ini Soma itu ngomong, jika Ranggo muncul, gua yang bakalan ngadepin. Kirain Ana di bagian ini, Soma itu udah kebawa dendam sama Ranggo pasca yang kemarin ya. Apalagi Ranggo itu ngomong kan, seharusnya kau itu tidak dilahirkan. Dah, itu omongan yang pesawat lewat ya. Udah ya, itu udah jelas banget. Jadi mau ngadepin sendirian aja gitu, karena si dendam ini secara personal. Jadi kayak udah takabur sama dendam lah. Jadinya sekitarnya itu yang nggak dihiraukan ya. Tapi setelah baca sinopsis, kayaknya ini emang lebih ke bagian dari plan aja sih ya. Di sinopsis kan ditulis, Soma meminta Hanto dan Lakia untuk melindungi penonton dan menyatakan bahwa ia akan melawan Ranggo sendirian. Emang paling benar juga ya bagi tugasnya ya kayak begini gitu. Kalau semua ngadepin Ranggo ya nggak ada yang ngelindungin penonton nantinya. Dan terus walau udah 3-an ya belum tentu menang lawan si Ranggo juga ya. Si Bang Yanto dan Lakia malah jadi beban juga buat Soma, kayak ngalang-ngalangin ya. Karena secara power level juga udah jauh banget. Di sini ada perbincangan antara Ranggo dan juga Tante Grota. Ranggo bilang, Dark Snake itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Ini akan jadi percakapan yang penting sih ya. Kalau kita ngomongin Granuto atau Stoma Company, pasti nggak lepas dengan yang namanya itu Dark Snake atau Yamigashi ya. Jadi nomor 1 pokoknya itu Dark Snake. Tanpa secara sadar kita juga penonton udah dibikin terlalu terbuai dengan magisnya si Dark Snake ini. Kalau dari yang Anda tangkap, Ranggo itu tidak menomorsatukan Dark Snake ini. Dia itu tetap dengan ambisi besarnya dia. Makanya project membuat 10 juta Dark Snake ini bisa aja dimanfaatkan oleh Ranggo untuk kembali lagi ke kekuasaannya. Bahkan bisa nginjek balik si Boka. Bisa guys saya itu ya, tapi Bu Junko harus benar-benar cerdik ngakalin soal turn around-nya di sini. Itu dari tangkepan Ane guys ya. Makanya di situ dia itu bilang, Dark Snake itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Ada Jeep juga guys ya. Kalau ngelihat backgroundnya ini kayaknya bukan di Stoma Company, tapi di istananya Boka ya, yang terlihat lebih bling-bling lah ya. Entah karena apa tiba-tiba ada muka sebel gini ya dari si Jeep. Mungkin udah ngelihat si Lisel yang mulai nyebelin kali ya. Nah, ini nyambungin sama yang kemarin. Ternyata Dente itu kan masih hidup ya dan sedang tertidur pulas. Buntut di sini Lakia itu yang meminta tolong kepada Dente untuk dibuatkan sesuatu, yaitu penawar racun yang dimiliki oleh Lakia. Secara jujur-jujuran, aneh itu ya nggak terlalu menangkap maksudnya itu mau kemana ya. Tapi ngomongin soal penawar ya pastinya ngomongin juga soal salah satu trik Ranggo yang menculik manusia dengan alat barunya itu yang dari Singielf ya. Kemarin Ana udah open soal beberapa probabilitas, apakah bisa nyambung ke form barunya si Fram nanti, apakah bisa nanti juga soal ini tuh didistribusikan ke publik agar orang-orang itu ya lebih kebal lah sama racun yang dipakai Ranggo. Ini Ana udah baca-baca komen dari kalian juga kemarin guys ya. Langsung aja tak capture salah satu komen yang bagus dan tak bacain ya. Di sini tuh dari Yuki Hideis. Izin berkomentar Gan, apakah ada hubungannya Parfait Foam dengan penawar racun? Yes, ada. Beberapa sumber menyatakan bahwa beberapa penawar racun ada kandungan logam silver atau peraknya. Secara bahasan sebelumnya wadah Parfaitnya kan silver ya. Bisa jadi Parfait ini merupakan penawar racunnya dengan kemungkinan ada seal masif. Nah itu dia. Terima kasih ya Yuki Hideis komentarnya. Berarti nggak salah dong ya, Anda banyak kasih penekanan di warna silvernya pas bahas foam si Parfait ini kemarin. Jadi kita tunggu saja. Setelah Anda nggak ngomongin soal Ritsu di episode kemarin, dibahas-bahas nanti sepertinya bakalan diomongin ya, karena nyambung sama gerak-gerik Ranggo. Jadi walaupun udah memperlihatkan vibes yang bener-bener kontras banget di episode kemarin, ternyata mereka ini tuh bagusnya ketemu di satu titik ya ceritanya. Terlihat si Ritsu sedang bersama Soma dan Sachika untuk menghadiri konser band favoritnya yang personilnya itu semua pada pakai topeng kuda itu ya. Itu udah kayak Man with a Mission, kalian tahu nggak? Tapi kan Man with a Mission itu kan pakai topeng serigala semuanya ya. Sampai-sampai Sachika sama Soma ya ikutan nonton konsernya di sini. Bukan karena suka sama bandnya. Kalau Soma ya jelas buat ngelindungin orang-orang, terutama si Ritsu juga. Karena target Ranggo sekarang kan tempat-tempat yang ramai, macam stadion baseball kemarin. Terus sekarang tempat konser, dimana yang nonton pasti ratusan sampai ribuan. Sachika juga udah pasti tahu lah soal ulah si Ranggo ini, udah pasti diceritain juga sama si Soma. Apalagi setelah ngelihat berita juga, dia udah nangkep duluan gitu ya. Jadi untuk bikin Ritsu makin aman, ya udah ikut nemenin juga sesama cewek. Tapi tetap guys ya, kalau misalkan ngomongin kelogisan, mestinya setelah kejadian kemarin ada gerakan ekstrim juga dari pemerintah yang kayak mengisolasi tempat-tempat yang
rame gitu ya. Ya salah satunya ya konser ini. Tapi ini tetap konsernya itu jalan. Ya biar plotnya juga tetap jalan ya. Seperti dua pramugari di pesawat kemarin, ternyata sudah ada beberapa staf konser yang identitas aslinya adalah Granyuto dan menyamar dengan wujud manusia. Kalau kemarin kita diliatin Ranggo beraksinya itu cukup senyap ya. Jadi tiba-tiba udah beres dan kejadian aja. Nah, di sini kita dikasih lihat dengan cara kerja jelasnya itu seperti apa. Anda juga pengen tahu tuh soal si alat yang diberikan Nyiaf itu lebih tepatnya atau detailnya itu kayak gimana sih cara kerjanya ya. Sementara itu juga Lakia dan Mang Yanto yang ditempatkan di area luar konser juga tetap nugas dengan ngurusin beberapa agen Ranggo yang ada di tempat ini. Si Lakia kan di sini ngomong, kembalikan human press-nya. Semoga dikasih lihat juga lah soal alat yang diberikan Dente tadi ya. Anda sih ada harapan dikasih lihatnya itu kalau itemnya itu bukan untuk formnya si Fram ya. Kalau misalkan bener itu Parfait Gochizo nih, buset, nggak berkesan banget prosesnya. Masa cuman gitu doang sih? Nah, mikir nggak kalian? Berasa nggak ada pengawalan yang gimana banget gitu ya? Cuman kayak minta doang ke si Dente, bikinin dong penawar racun gini-gini, selesai, udah. Ya kan biasanya kan form-form yang spesial, apalagi ini kan final formnya si Fram, ya Anda juga berharap ada proses yang lebih spesial dong. Masa kayak begitu doang? Kalau misalkan ya teman-teman ya itu tuh bukan formnya si Parfait teman-teman ya. Dan untuk Bang Yanto, dia itu berubahnya jadi Valen yang biasa kali ini ya. Bukan lawan agen, terlihat dia melawan Granyuto yang agak unik dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan ada 3 biji. Kalau dilihat-lihat agak kayak monyet ini ya, dan mirip sama Ganma kalau di Kamen Rider Ghost. Mungkin Granyuto ini punya kemampuan munculin duplikasi kali ya, mungkin ya. Nah, bagian ini terlihat cukup penting, tapi Anda belum bisa nangkep maksudnya apa ya. Jadi ada perbincangan cukup serius yang terjadi antara Bang Yanto dan Lakia yang udah babak belur, sambil melihat sebuah arsip juga di komputer. Jika ada yang bisa menerjemahkan bagian ini, silahkan dibantu ya, itu bakal ngebantu kita banget. Jadi ya di bawah-bawahnya ada komentar-komentar pokoknya yang ngomongin soal serangan monster katanya. Yang Anda translate sih kayak gitu ya. Dan inilah dia pertarungan penentuan antara Soma dan juga Ranggo. Ronde kedua juga di episode ini. Dan ronde ketiga secara keseluruhan pertarungan mereka. Digorong-gorong sekarang tempat gelutnya. Di terowongan gitulah ya. Ranggo seperti biasa mengakses wujud Granyutonya dengan cara melepas mimiki yang ada di gabunya. Kali ini Soma berubah menggunakan Gochipot lagi. Tapi kali ini langsung ke Master Mode. Nah ini jadi sedikit pertanyaan guys ya. Berarti Soma itu sebelum fight udah tahu duluan dong kalau Gochipot atau Final Form Gabu ini tuh bisa diakses menjadi 2 mode. Dan dia langsung nyoba di fight ini. Entah disadarinya itu gimana ya. Padahal Ana ngarapnya itu ya terjadi secara natural aja. Jadi Soma taunya ya cuman ada over mode doang di sini ya. Pas dia itu pakai over mode, tiba-tiba entah itu dari inisiatif para Gochizo-nya yang ngebalikin posisi Gochipotnya, terus ya langsung berubah aja gitu si Somanya menjadi master mode saat itu juga. Jadi lewat bantuan si Gochizo-nya. Di episode 1 aja para Gochizo itu bisa ngasih tutorial cara pemakaian Henshin Belt Gabu ke Soma ya. Harusnya soal ini ya bisa direalisasikan juga ya. Berarti tinggal kita lihat kemampuan-kemampuan Master Gabu yang udah kita bahas sejauh ini guys ya. Apakah benar di kecepatannya dan akan seperti apa lah ya penerapannya. Plus Soma itu kan bisa menggunakan kemampuan dari semua Gochizo yang ada ya. Akan unik dan cukup warna-warni berarti penerapan battle-nya ini ya. Di sini juga kan Soma itu ngomong, kekuatan yang tenang mulai mengalir di dalamku. Berarti memang Form Master ini juga memberi ketenangan dibanding Over Mode yang bisa dibilang tuh lebih meledak-ledak ya. Apakah Ranggo itu akan kalah? Kemungkinan besar guys ya, sesuai yang dibilang di spoiler kemarin. Memang agak disayangkan, udah muncul kuat-kuat dengan vibes yang gak main-main kemarin, harus kalah karena alasan debut form baru. Nah itu, karena alasan debut form baru. Gak terima Ana juga jujur ya. Makanya kemunculan Ranggo kemarin mungkin banyak yang bilang cuman aura farming doang. Tapi banyak juga yang merasakan hal yang sama dengan Ana ya. Wah akhirnya ada gitu ya kehadiran villain utama yang bikin merinding aksinya setelah sekian lama. Jadi ketika kalah nanti di episode berikutnya, Ana juga jujur gak terima ya. Bukan Gabu yang gak boleh menang, tapi penempatannya aja yang gak pas. Karena langsung 1 episode setelahnya. Andai aja nunggu beberapa lagi ya. Tapi mungkin mereka juga di sini ngejar durasi ya. Nah, kalau menurut kalian gimana untuk bagian ini? Itulah ya kalau dari pemikiran Ana ya dan juga pendapat Ana ya. Silakan kalian aja komen di bawah ya. Yes, itu dia pembahasan previewnya. Jadi singkat aja ya. Apakah beberapa prediksi yang Ana bahas di video ini akan kejadian di episode nanti? Yang paling penasaran sih yaitu gimana caranya si Soma itu yang menyadari ada master mode dan akhirnya dia itu bisa akses ya. Dan buat yang nungguin review Gochipot,
harap bersabar ya, dapetnya susah, asli. Susah guys ya, kemarin aja di Jepang pas tanggal rilis itu pada rebutan. Masuk ke Indo juga udah pasti ya harganya ya lebih mahal ya. Dan juga nggak ada stoknya, asli. Nggak ada yang jual ya. Anda tetap berusaha semaksimal mungkin kok di balik layar guys ya. Walau udah pasti ya nggak balik modal. Jadi tetap nikmatin aja dulu bahas-bahas update yang Anda sajikan ke kalian sembari menunggu. Karena lumayan banyak update nih akhir-akhir ini di akhir bulan Mei ya. Jadi ya bersiap juga buat info-info Zetsu yang udah mulai ada nih ya setiap harinya. Pokoknya Anda kumpulin dulu ini ya, baru kita bahas ya. Jadi thank you selalu buat supportnya guys ya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Jangan lupa diskusi teman-temannya di kolom komentar sebelum nanti penayangan episode 36 debutnya Master Mode. Thank you teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.